Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari sejarah di dunia ini, kita melihat bahwa manusia berusaha untuk meninggikan diri, bahkan ada yang berani meninggikan diri, menjadikan dirinya sebagai ilah bagi orang lain. Namun berbeda dengan Tuhan yang kita kenal. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang transenden itu. Namun dia merendahkan diri, datang menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dari masa ke masa, manusia seringkali terjerat dengan mengkultuskan orang tertentu sebagai yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. Pada masa Kekaisaran Romawi, maka Kaisar Romawi itu dipercaya mereka itu adalah titisan dari dewa yang mereka percaya. Sehingga implikasinya maka Kaisar itu memiliki kemutlakan. Dan kita tahu saudara, manusia yang korup atau rusak dan dikultuskan dan memiliki kemutlakan, maka kemutlakannya nyata sangat merusak kehidupan ini. Mengkultuskan seseorang itu menjadi seorang yang mutlak dalam perkara perbuatan. Saudara, tidak pernah ada dasar yang kokoh. Melainkan itu hanya sekedar keinginan manusia atau fanatisme pengikutnya. Saudara, apakah iman Kristen seperti itu? Saudara, kita tidak boleh lupa bahwa Kristus itu datang ke dalam komunitas bangsa Israel yang religius. Kita tahu ada 10 hukum Musa, maka tidak ada ilah lain yang boleh disembah selain pada Yahweh. Saudara, bangsa Yahudi tidak menyembah siapapun kecuali Yahweh. Saudara, murid-murid Kristus mereka juga adalah, awalnya mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan saudara, jangan lupa orang-orang Israel yang menyembah Allah yang Esa, yaitu Yahweh. Mereka juga mempunyai pengharapan akan Mesias. Dan di dalam perjanjian lama, dinyatakan bahwa Mesias adalah manusia sejati yang diutus Allah. Dan dia juga adalah Allah yang sejati. Saudara, Kristus tidak mengangkat diri menjadi anak Allah. Tetapi Kristus adalah Mesias yang menyatakan dirinya bahwa dia memang adalah anak Allah. Saudara, itulah yang membedakan antara pengkultusan manusia, orang tertentu, dengan Kristus yang memang dia adalah anak Allah. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 1 ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permulaan dari Injil Markus mengisahkan tentang pelayanan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini mendapatkan hak istimewa dibandingkan dengan para nabi dalam perjanjian lama. Karena para nabi dalam perjanjian lama menuliskan dan menunjuk kepada Mesias yang akan datang itu, yang mereka tidak lihat dengan mata kepala mereka. Tetapi Yohanes Pembaptis, dia menunjuk kepada Mesias yang ia lihat sekarang. Memang apa yang dikisahkan adalah pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Namun sesungguhnya yang hendak dinyatakan ialah siapakah sebetulnya Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama,
Kristus menyatakan dirinya dengan merendahkan dirinya menjadi manusia dan sebagai hamba. Dan Bapa menyatakan kemuliaan Kristus, yaitu anak Allah yang berotoritas. Saudara, firman Tuhan berkata, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari kisah ini adalah kisah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus Kristus. Dan saudara, kita tahu Yohanes Pembaptis melakukan baptisan adalah baptisan pertobatan dari orang-orang berdosa untuk mereka mengaku dosa dan diampuni dosa mereka. Namun Yesus, dia bukan orang berdosa. Namun saudara, dia pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, sesungguhnya Yesus Kristus ketika dia merelakan diri dibaptis, dia sedang merendahkan dirinya. Sehingga ia sama dengan kita, orang berdosa. Meskipun dia tidak berdosa. Saudara, firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesaya 53 ayat 12 dikatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saudara, ini adalah peristiwa di mana Yesus merendahkan diri. Dia mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang ia tebus. Namun saudara, pada saat yang sama ketika Yesus merendahkan diri, maka Bapa di sorga, dia menyatakan kemuliaan siapakah Kristus. Maka dikatakan ada suara dari sorga yang mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, di dalam pembaptisan Yesus Kristus, maka di situ adalah peristiwa Yesus merendahkan diri. Namun pada saat yang sama, di situ dinyatakan kemuliaan siapakah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa inkarnasi, Kristus datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia. Saudara, itu peristiwa perendahan Yesus Kristus. Demikian juga ketika Yesus naik ke atas kayu salib. Namun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat yang sama, dia menyatakan kemuliaannya sebagai anak Allah yang penuh dengan otoritas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Kristus, karena dia mengasihi saudara dan mengasihi saya. Sesungguhnya dia yang empunya kemuliaan yang tiada tara itu. Namun demi saudara dan saya, dia merendahkan diri menjadi sama dengan saudara dan saya, supaya dia boleh menanggung dosa kita semua di atas kayu salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia yang tidak mengenal dosa, dia menjadikan dirinya seperti orang berdosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, saudara, Kristus datang mengalahkan iblis secara total, baik di awal pelayanannya, dalam pelayanannya, dan puncaknya di atas kayu salib. Saudara, firman Tuhan berkata begini, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani
dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Kristus masuk ke dalam pelayanannya, maka dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan Allah menyatakan siapakah dia. Dia adalah anak Allah yang diperkenan oleh Allah, yang artinya baik pribadinya maupun pekerjaannya memperkenankan Tuhan. Namun sebelum Yesus melayani, dia pun menghadapi pencobaan daripada si jahat atau iblis. Saudara, pencobaan ini menggambarkan tentang pelayanan yang Kristus kerjakan ketika dia berinkarnasi, yaitu Kristus, dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Seperti tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3:8 dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara, sebelum Yesus melayani, maka Yesus telah mengalahkan si iblis itu. Iblis tidak sanggup untuk menjatuhkan Kristus. Malah iblis dipermalukan oleh Kristus. Dan Kristus dipermuliakan oleh Allah, di mana malaikat-malaikat melayani dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pelayanan Yesus Kristus selama kurang lebih 3,5 tahun, maka kita menemukan Kristus juga mengalahkan si jahat itu. Ketika dia berjumpa dengan orang-orang kerasukan, maka si jahat itu tidak ada yang sanggup berhadapan dengan Kristus. Dan pada puncaknya, di atas kayu salib, dia mengalahkan secara total si jahat atau si iblis itu. Sehingga saudara-saudara hari ini, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia dibebaskan daripada cengkraman, daripada kuasa si jahat. Namun menjadi milik Tuhan. Sehingga saudara, hidup kita menjadi hidup yang merdeka untuk hidup berkenan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menguduskan Kristus dalam hati kita. Kita bersyukur kepadanya. Karena siapa yang menjadi milik Kristus, dia telah memiliki hidup yang kekal. Tetapi siapa yang menjadi milik si setan, dia mengalami kebinasaan sama seperti si iblis mengalami kebinasaan selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup-hidup, mari kita hidup bagi dia. Mari kita persembahkan hidup kita bagi dia. Karena saudara-saudara, Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, ketika kita memperkenankan Kristus, kita sedang memuliakan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan hari ini. Biar sekali lagi ketika kami mengenal siapakah Kristus dan apa yang Kristus lakukan bagi kami, kami semakin menyadari kami didorong mengasihi Engkau dan semakin ingin melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.